Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan kenikmatan iman dan Islam, kenikmatan sehat dan sempat, sehingga kita mampu untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu thalab ilmu. Dan pada kesempatan hari ini kita masuk di kajian qawaid Qur'aniyah, di mana kita masuk ke kaidah yang ke-13, Al-Qaidatu Tsalitsata Asyara, kaidah Qur'aniyah yang ke-13. Semuanya ada 50 kaidah Qur'aniyah tentang kehidupan diri kita, tentang jiwa kita dan hidup bermasyarakat. Kaidah Qur'aniyah karya Al-Ustadz Dr. Umar bin Abdullah bin Muhammad Al-Muqbil, hafizahullahu ta'ala. Yang hari ini kita akan masuk ke kaidah ke-13. Silakan dibuka, ini di surah An-Nisa ya. An-Nisa ayat 11. Di surah An-Nisa ayat 11. Kalau dilihat dari penggalan ayat ini membicarakan tentang bab waris, tentang ilmu faraid. Jadi di akhir atau di tengah ayat ini menjelang akhir ada sejumlah kaidah yang dijadikan sebagai kaidah Qur'aniyah, yaitu kalimat yang ini, aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. An-Nisa ayat 11. Di atas kan panjang ya. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayain. Jadi di sini ada bahasan tentang bab waris. Kita bacakan dulu ya sedikit tentang bab waris di surah An-Nisa ayat 11. Yusikumullahu, Allah sudah memberikan wasiat, memerintahkan, fi auladikum, terhadap anak-anak kalian, anak laki-laki, anak perempuan. Tapi bagiannya lihat, lidzakari mislu hadzil unsayain, bagi seorang laki-laki itu sebanding 2 bagian perempuan. Nah ini memang ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Jadi bagian laki-laki itu 2 kali lipat dari bagian perempuan. Jadi kalau laki-laki 2 bagian, maka perempuan 1 bagian. Orang Sunda katakan kalau laki-laki satanggungan, kalau perempuan saaisan. Apa maksudnya? Satanggungan 2. Ada di depan, ada di belakang. 1 tanggungan. Kalau perempuan 1 aisan, hanya 1 saja. Nah, di sini ingin menjelaskan bahwa laki-laki bagiannya 2 perempuan. Kemudian, fa in kunna nisaan fauqathnataini, maka jika mereka anak-anak itu perempuan lebih dari 2. Maksudnya 2 masuk ya. 2, 3, 4 dan sekian. Kalau ada anak perempuan dia 2 lebih, falahunna sulusa ma tarok, maka bagi mereka 2/3 bagian harta. Nah ini sedikit kita jelaskan ya.
Kalau seorang wafat meninggalkan 2 anak perempuan atau 3 atau 4 dan selebihnya, maka menurut ayat ini 2 anak perempuan lebih ini mereka mendapatkan 2/3 bagian harta. Banyak ya. Kalau 3 miliar berarti 2 miliar ya. 2 miliar dibagikan kepada anak-anak perempuan itu. Wa in kanat wahidatan, namun jika anak perempuan itu seorang saja, falaha an-nisfu, maka anak perempuan itu bukan 2/3, tapi setengah. Setengah. Kalau 3 miliar berarti anak perempuan seorang ini mendapatkan 1,5 miliar. Ini berdasarkan ayat ini. Tapi syaratnya ingat, tidak ada anak laki-laki ya. Tidak ada anak laki-laki. Beres. Yang ini kan anak. Anak laki-laki bagiannya 2 kali lipat anak perempuan. Nanti kalau ada anak perempuan banyak, itu 2/3. Kalau anak perempuan seorang, setengah harta. Beres tentang bab anak. Yang kedua, ibu bapak. Wali abawaihi likulli wahidin minhumas sudus mimma taroka in kana lahu walad. Bagi kedua orang tuanya, berarti ibu bapak ya, bagi ibu dan bapak, setiap dari mereka mendapatkan 1/6. Ibu 1/6, bapak pun 1/6 jika si mayit ada anak. Jadi kalau ada anak, si mayit meninggalkan anak, ibu dan bapak, maka ibu dan bapak masing-masing 1/6. 1/6 ibu berikan, 1/6 bapak berikan. Nanti sisanya ke anak ya. Sisanya ke anak laki-laki. Fa'in lam yakun lahu waladun, tapi kalau si mayit tidak punya anak, wa warithahu abawahu, ahli warisnya 2 orang, ibu dan bapak, fali ummihi sulus. Maka ibu yang tadinya kan 1/6, dia berubah mendapatkan jadi 1/3. Tadinya 1/6 karena ada anak si ibu itu. Maka di ayat ini kalaulah tidak ada anak, si mayit tidak meninggalkan anak, maka sang ibu lebih besar ya, 2 kali lipat. Dia mendapatkan 1/3. Jadi kalau 3 miliar, ibu dapat 1 miliar. Syaratnya apa? Tidak ada anak, tidak ada keturunan si mayit itu. Berarti bapaknya berapa? Ya sisanya ya. Ibu 1/3, ya bapaknya sisanya. Berarti sisanya berapa? 2/3 kan double tuh. Dari ibu 1/3 menjadi 2/3 itu double. Beres tuh ya. Jadi bagian anak ada tadi, anak laki-laki ada pun anak perempuan. Bagian orang tua juga ada bapak, ada ibu. Di sini jelaskan ibu dan bapak. Tapi ada tambahan di sini. Ibu itu terpengaruh bukan oleh anak saja, tapi oleh saudara-saudara si mayit. Fa in kana lahu ikhwatun. Kalau si mayit mempunyai saudara-saudara, maksudnya si mayit punya adik, si mayit punya kakak, itu saudara si mayit. Kalau si mayit meninggalkan saudara-saudara, walaupun tidak punya anak ya, ketika dia punya saudara-saudaranya, harus dua lebih ya, maka fali ummihi sudus. Si ibu jadi berubah lagi. Harusnya 1/3 karena tidak ada anak ya. Sekarang kasusnya si mayit itu memang tidak punya anak, tapi si mayit punya saudara, adik kakaknya 2 atau lebih. Maka ini akan mempengaruhi bagian ibu. Harusnya ibu 1/3, jadi 1/6. Bukan karena anak, tapi karena saudara si mayit. Mau saudara sekandung, mau saudara sebapak, atau saudara seibu. Dia terpengaruh. Ibu itu ya. Sang ibu itu terpengaruh. Itu terpengaruh. Beres. Sudah beres tuh. Ayat 11-nya. Jadi membahas tentang bagian anak laki-laki, dia asobah
Tapi kalau ada anak perempuan, nanti si anak perempuan bagiannya 1, anak laki-laki bagiannya 2. Yang kedua, khusus bagian anak perempuan. Ada 2 kemungkinan berarti. 1, 2/3 kalau banyak. Kedua, setengah kalau sendiri. Untuk anak perempuan. Beres anak. Sekarang ibu bapak. Ibu itu dapat 1/6. Bapak juga dapat 1/6 kalau ada anak, keturunan. Sekarang kalau tidak ada anak, maka ibu dari 1/6 menjadi 1/3. Bapak tentunya sisanya. Nah, tapi ada tambahan tadi, ibu itu dia terpengaruh juga bukan oleh anak, tapi oleh saudara-saudara si mayit. Jika ada 2 saudara si mayit atau lebih, maka ibu tidak lagi 1/3. Tapi turun ke bawah menjadi 1/6. Kalau bapak tidak terpengaruh bapak. Justru bapak mau menghalangi saudara-saudara kalau bapak itu ya. Jadi kalau si mayit meninggalkan adik dan kakaknya, terus anak tidak ada, tapi ternyata bapaknya masih ada, nah bapak ini yang akan menghalangi saudara-saudara si mayit, adik kakak si mayit itu terhalang. Nah, beres sampai di situ. Mimba diwasiyatin yusi biha audain. Itu bagian tadi, waris yang tadi setelah ditunaikan wasiat dan hutang. Jadi itu ya. Hutang dan wasiat itu mesti dikedepankan dulu. Hutang si mayit bayarkan dulu gitu. Kedua, kalau si mayit ada wasiat, tunaikan wasiat. Tapi jangan lebih dari 1/3. Kalau wasiat ya. 1/3 sudah terlalu banyak. Kalau mau 1/4. 1/4 mewasiatkan ke yang lain. Tapi ingat, wasiat tidak sah kalau diberikan kepada ahli waris. La wasiyata liwarisin. Tidak sah wasiat kalau diberikan kepada ahli waris. Misal si bapaknya mau meninggal atau akan meninggal atau ada ikrar, nanti kalau bapak meninggal, rumah ini, toko ini, ruko ini untuk si bungsu, nah itu tidak sah. Tidak sah dalam segi hukum. Kenapa? Karena si bungsu itu ahli waris. Beda kalau begini, rumah ini nanti kalau bapak meninggal, berikan ke tetangga yang itu. Karena tetangga itu banyak jasanya ke bapak. Nah itu boleh. Tapi jangan lebih dari 1/3. Dan disaksikannya. Saksikan oleh ahli waris. Kalau tidak ada saksi nanti ahli warisnya akan menolak. Mana buktinya kan itu ya. Maka harus disaksikan. Siapa yang saksi di ahli waris. Misal yang cikalnya saksi bahwa betul si bapak almarhum mewasiatkan itu kepada seseorang. Nah itu wasiat. Jadi hutang piutang dulu bereskan, kemudian wasiat bereskan, baru kewarisan. Maka pas ayat ini ya, mimba diwasiyatin yusibiha au dain. Nah ini lengkap dari ayat tersebut. Nah baru dipenggal dengan penggalan ini. Apa? Abaukum. Nah ini mulai masuk ya. Abaukum wa abnaukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Bapak-bapak kalian, maksudnya orang tua ya, anak-anak kalian, la tadruna, kalian itu tidak tahu, ayyuhum, siapa di antara mereka, apanya? Aqrabu lakum naf'an, manfaatnya itu lebih bermanfaat di antara mereka, kalian tidak tahu. Apakah manfaat warisan ini untuk bapak kalian atau untuk anak kalian? Nah, ini jadi kaidah Qur'aniyah ya. Abaukum wa abnaukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Bapak kalian, anak kalian, kalian tidak tahu harta itu bermanfaat lebih dekat bagi siapa? Apakah bagi bapak atau bagi anak-anaknya? Nah, ini kita akan bahas hari ini. Jadi bukan bab waris ya. Kita bab yang ini bahasnya. Terakhir, faridatan minallahi, itu sudah menjadi ketetapan dari Allah.
Jadi kalau bab waris itu sudah pasti ya. Tidak bisa kita mengotak-ngatik akal kita, dirubah itu tidak bisa. Karena ini faridotan minallah. Sudah jadi ketetapan dari Allah, sudah menjadi kewajiban dari Allah. Kenapa? Innallaha kana aliman hakiman. Allah itu maha mengetahui dan Allah itu maha bijaksana. Nah, kita fokus hari ini waktu iman di penggalan yang tadi, abaukum wa abnaukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Ini yang lebih manfaat itu bapaknya atau anaknya, warisan ini. Coba ikhwatul iman berpikir, ini lebih manfaat ke siapa itu? Ini pertanyaan yang bagus. Apakah untuk bapak si mayit atau untuk keturunan si mayit? Aqrabu lakum naf'anya, manfaat dari harta waris itu. Makanya di sini Ibnu Katsir, kita bahas dulu Ibnu Katsir sedikitnya. Kata Ibnu Katsir, innama faradna lil abai walil abna. Kami itu menurut Allah ini telah mewajibkan, telah memberikan bagian kepada bapak, kepada orang tua maksudnya, kepada orang tua dan kepada anak. Sawaina bainal kulli fi aslil miras. Jadi kami samakan di antara semua itu dalam asal muasal bab warisan. Ala khilafi makana alahil amru fil jahiliyah. Yang itu semuanya berbeda dengan urusan atau dengan hukum jahiliyah. Jadi di hukum jahiliyah itu tidak berlaku ya. Anak itu mereka tidak dapat waris. Anak itu tidak dapat waris. Warisan dikelola oleh orang tuanya. Orang tua si mayit. Kenapa anak tidak bisa? Karena anak masih belum balik. Ataupun dia sudah balik belum bisa naik kuda. Belum bisa memanah. Belum bisa bela diri. Itu mereka tidak dapat. Yang laki-laki. Apalagi yang perempuan. Itu jahiliyah. Tapi dengan ayat yang ini sudah jelas. Anak-anak dapat warisan. Orang tua pun dapat warisan. Dan juga di awal Islam memang awal-awal ada perubahan-perubahannya bab-bab itu. Dulu kan wasiat ke anak dulu boleh. Tapi nanti dihapus dengan ayat yang tadi. Nah, maka menjadi pemahaman bagi kita hadirin waktu iman. Manusia kita kadang-kadang kita ingin mendapatkan manfaat duniawi, naf'a, an-naf'ud dunyawi, atau kita ingin mendapatkan manfaat ukhrawi, atau dua-duanya kita ingin mendapatkan manfaat duniawi juga ukhrawi. Kalau duniawi berarti seorang anak atau anak ini, bapak ini mendapatkan warisan, itu kan duniawi. Itu jadi duniawi. Tetapi nanti bisa dijadikan menjadi ukhrawi kalau kita maksimalkan pemberian yang itu. Maksimalkan sehingga kita bisa memanfaatkan warisan itu. Dan ingat warisan itu mesti diterima ya. Walaupun kita mendapatkannya beda. Maksudnya beda itu sedikit misal. Dari hasil warisan dapatnya sedikit. Tapi sesuai syar'i itu terima. Kenapa? Karena itu bagian dari rizki. Cara Allah memberi rizki itu kan banyak. Bisa dengan menukar, bisa jual beli, atau bisa dengan hibah, atau bisa dengan wasiat, atau bisa dengan ini, warisan. Jadi kalau mendapatkan warisan itu manfaat duniawi, bahkan ukhrawi juga sama. Nah, baik. Itu tafsirnya. Sekarang kita masuk ke kaidah yang ke-13 yang barusannya. Syekh Al-Muqbil menjelaskan ini adalah kaidah di antara kaidah-kaidah Qur'aniyah di mana seorang hamba dengan kaidah ini itu akan menyebutkan keagungan Allah Ta'ala ketika Allah menciptakan hamba ini. Ketika Allah menciptakan hamba ini, hikmahnya apa dalam syariat sehingga akan tergambar
bagaimana hamba ini dengan keterbatasan dalam ilmunya. Ini kan bab waris. Jadi Allah menciptakan hamba atau manusia, hikmahnya apa dalam syariat, sehingga kita sebagai manusia akan merasa sedikit ilmu yang kita miliki. Kenapa? Karena kaidah ini hadir ke hadapan kita dalam bentuk ayat waris. Dalam bentuk ayat waris, di mana ini ada dalam surah An-Nisa. Kan ada bab waris mah, kalau menggunakan logika, ya tentunya tidak berlaku yang tadi ya. Laki-laki 2 bagian perempuan, tidak berlaku. Makanya betul kata beliau, abaukum wa abnaukum itu adalah para pewaris. Orang tua dan anak ini para pewaris. La tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Kalian tidak mengetahui bahwasanya mereka itu lebih bermanfaat dalam agama dan dunia. Din dan dunia. Berarti ada hubungan dengan agama. Selain daripada duniawi, ya, juga dini. Duniawi kita dapat harta dan diterima ya, sekali lagi terima itu rizki dari Allah. Yang kedua dini, agama. Kenapa? Kita melaksanakan syariat Islam. Walaupun nanti dalam kenyataannya ada 3 mazhab ya dalam bab waris. Satu harus berdasarkan agama, yang kedua berdasarkan budaya, yang ketiga berdasarkan KHI, kompilasi hukum Islam. Itu beda-beda itu semuanya. Makanya kalau membereskan bab waris itu harus ditanya, ini keluarga mau dihukum apa? Kalau hukum Islam masuk ke ayat ini. Dan cukup pelajari 3 ayat ya. Ayat 11, ayat 12, dan ayat terakhir. Berapa itu? 176 ya? 8. Jadi 176 ya. Jadi ayat 11, ayat 12, dan ayat terakhir di surah An-Nisa. Kalau ingin berbicara tentang bab waris sesuai dengan syariat Islam. Dan ini akan membawa ukhrawi. Nanti masuk nanti ke akhirat. Kenapa? Karena dihukum dengan hukum yang adil. Karena ingat hadirin waktu iman, bab waris itu banyak yang menjadi musuh ya di keluarga. Karena warisan tidak beres jadi musuh. Bahkan dijelaskan dalam Quran, wa ta'kuluna turatsa aklal lamma wa tuhibbunal mala hubban jamma. Karena cinta berlebih terhadap Quran, terhadap harta, maka dia berani untuk makan harta anak yatim. Nauzubillah. Jadi kembali ke yang tadi, tidak ada yang tahu kemanfaatan yang lebih bagus itu, baik agama atau dunia itu, untuk siapa. Beliau menegaskan di antara kalian ada mengira bapak yang lebih bermanfaat. Ya. Maka bapak itu lebih bisa memaksimal harta itu. Yang kedua terbalik, justru ada yang mengira bahwa anak yang lebih bermanfaat. Ini semua tidak ada yang tahu. La tadruna kata Allah. Kalian tidak ada yang tahu. Maka yang tahu siapa? Ana al-alim. Maksudnya itu Allah. Allah yang maha mengetahui kepada siapa yang harta ini sangat bermanfaat. Maka kembalikan semuanya kepada Allah. Begitu. Kalau dengan hukum jahiliyah, anak tidak dapat. Kan tidak dapat. Tapi dengan hukum Islam menjadi dapat. Bahkan kalau diperhatikan tadi, antara orang tua dan anak lebih besar bagian mana? Tadi kita perhatikan. Lebih besar ya? Ya ente. Berem. Lebih besar bagian anak. Seorang anak perempuan dapat berapa? Setengah. 2 anak perempuan dapat 2/3. Sisanya ke orang tua. Anak setengah atau 2/3. Sedangkan ibu 1/6. Paling maksimal 1/3. 1/3 dengan setengah kan lebih besar setengah. Lebih besar 2/3. Kalau dari sisi itu kelihatan oleh kita
lebih banyak manfaat, lebih banyak bagiannya kepada anak. Bab anak berarti yang ini. Bab anak. Pertanyaannya atau pemikiran kita melayang-layang antara orang tua dengan anak. Kenapa banyak bagian anak? Apa hikmahnya? Anak itu perjalanan hidupnya masih panjang. Masih panjang. Kalau orang tuanya meninggal, maka solusi kehidupannya gunakan waris itu. Harta waris itu untuk kehidupan dia. Apalagi anak yatim. Karena ada istilah memakan harta anak yatim. Dari mana harta anak yatim didapat? Ya pasti dari warisan. Jarang-jarang dari yang lainnya. Maka kalau ada orang memakan harta anak harta waris anak ini, maka anak yatim, maka dia berdosa besar. Kenapa? Karena ini ada di warisan orang tuanya. Makanya bab yang begini, ya, bab yang begini jangan pernah kita mengakal-akali. Syekh Asadi menegaskan lau radda takdirul irsi ila ukulikum, andaikan pembagian waris ini dikembalikan kepada akal kalian, wakhtiyarukum, dan kalian memilih akal kalian, lahasola minad doror, tentu yang akan didapatkan adalah bahaya. Satu yang bahaya, mallahu bihi alim, di mana Allah itu maha mengetahui. Jadi kalau kita menggunakan pembagian waris dengan akal kita, itu akan bahaya. Kenapa? Akal kita itu berkurang atau terbatas. Tidak tahu sesuatu yang layak yang mesti diberikan kepada ahli waris. Makanya satu-satunya bab ilmu yang lengkap dalam Quran adalah bab waris. Lengkap. Cukup dengan 3 ayat. Ayat 11, ayat 12, dan ayat terakhir di surah An-Nisa. Udah cukup itu pembagian waris. Agar apa? Agar jangan saling sengketa di dalam bab ini. Kenapa? Karena Allah yang menyebutkan. Kamu anak perempuan dapat setengah. Dari siapa? Bukan dari Rasul. Langsung Allah. Kamu anak laki-laki 2 bagian daripada perempuan. Allah langsung. Ibu bapak wayahna dapat 1/6 karena ada anak. Ibu dapat 1/3 karena ada saudara-saudara misal. Bapak dapat sisa. Nah itu kan dijelaskan. Suami sebegini, istri begini. Terus itu dijelaskan dengan sangat jelasnya. Maka kalau orang Arab jahiliyah, mereka membagikan warisan itu ghair mundobitoh. Tidak ada akurannya. Kadang-kadang kepada orang tua saja. Kadang-kadang kepada anak. Kadang-kadang kepada yang lain. Hadir syariat Islam yang suci ini untuk memberikan pembagian waris yang adil. Adanya ini ya. Kan tadi itu zaman jahiliyah itu begitu. Perempuan kalau zaman dulu kan tidak dapat waris. Perempuan itu sekarang sudah dapat waris dan mereka adalah ashabul furud. Orang-orang yang sudah mendapatkan bagian pasti. Semua perempuan itu mendapatkan bagian pasti, namanya ashabul furud. Sedangkan laki-laki mayoritas ashabut taksib. Mereka hanya asobah. Asobah itu. Kumaha Pak Bu asobah? Kalau dapat banyak, alhamdulillah. Kalau dapat sedikit, ya sedikit. Kalau gigit jari, wayahna. Oh ini dapat asobah nih, misal paman. Paman dapat asobah. Tapi ternyata habis hartanya oleh ahli waris. Itu gigit jari. Gigit jari ya betul. Jadi dia itu, asobah itu kadang begitu ya. Kadang mendapat bagian banyak, kadang sedikit, kadang tidak dapat. Itu konsekuensi asobah. Nah laki-laki semuanya di situ. Sedangkan perempuan tadi jelaskan anak perempuan setengah, 2 anak lebih, 2/3 dan sebagainya. Ini kalau dilihat ketidakadilan, betul ya. Kalau bagian laki-laki
Kalau bagian perempuan disamaratakan, ini ketidakadilan. Ketidakadilan dalam bab ini. Maka kaidah ini perlu kita kembangkan. Bukan hanya di bab waris. Bukan hanya di bab waris. Nanti beliau mencoba dalam kenyataan kehidupan realitas masyarakat, ya, bisa mengambil faidah dari bab yang tadi. Kalian tidak tahu yang mendapatkan bagian yang manfaat itu orang tua atau anak. Termasuk anak laki-laki atau anak perempuan. Nah, beliau menyodorkan. Sebagian orang tua kadang-kadang mereka berakhlak keturunan itu lihatnya antara keturunan laki-laki atau perempuan. Minad dzurriyyati banatin faqat. Kadang-kadang dari keturunan perempuan saja. Kadang-kadang keturunan dari laki-laki saja. Nanti tergantung orang tua. Kalau orang tua suka terhadap keturunan laki-laki, maka kalau lahir perempuan, dia akan bersedih. Bahkan dia akan menyesal. Maka di sini menjadikan ibrah, pelajaran. Jangan sampai terjadi seperti itu. Karena Syekh mengatakan, aku pun mengenal seseorang laki-laki. Ketika dia sudah tua, ternyata anak-anak lakinya jauh dari orang tuanya. Mereka menjemput rezeki di tempat anu, di negara anu terus. Ternyata yang mengurus dia ketika tua itu bukan anak laki-lakinya, tapi anak perempuannya yang awalnya anak perempuan itu ditelantarkan. Makanya betul ya, abaukum wa abnaukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Ini segi manfaatnya yang mana? Jadi kalau memandang dalam keluarga, ini baru di dunia ya. Orang tua ini punya anak banyak, laki-laki, perempuan yang diharapkan laki-laki semua. Tapi ketika orang tua ini sudah tua, ngurusnya ternyata anak perempuan. Ini baru di dunia, ingat. Wahada fid dunya, ini baru di dunia. Apalagi kalau di akhirat. Ibnu Abbas pernah mengatakan ini semua. Jadi nanti Allah akan memberikan syafaat kepada orang-orang mukmin. Kalau orang tuanya derajatnya tinggi, maka anaknya pun akan terangkat derajatnya. Dan sebaliknya, jika anaknya derajatnya tinggi, maka akan mengangkat derajat orang tua. Ini ada di tafsir At-Tur ya. Surah At-Tur. Di tafsir itu ada tentang bab yang ini. Jadi kalau orang tuanya diangkat derajat di surga, anaknya di sini, itu ada kemungkinan ditinggikan juga anaknya. Barokah dari orang tua. Atau sebaliknya, anaknya yang solih, orang tuanya di bawahnya, maka orang tua akan terangkat derajat karena kesolihan anak. Ini yang dimaksud di akhirat. Jadi jangan sampai ikhwatu iman kita merasakan melihat keturunan kita itu harus laki-laki semuanya atau harus perempuan semuanya. Tidak bisa. Karena di sini dijelaskan yang menentukan laki-laki dan perempuan hanyalah Allah. Jangan sampai kita merasa aduh anak saya perempuan semuanya. Aduh anak saya laki-laki semuanya. Memang begitu. Atau dua-duanya ada laki-laki ada perempuan. Memang begitu ya. Di sini ada ujian bagi Syekh Ali At-Tantawi. Beliau diuji itu perempuan semuanya. Syekh Al-Azhar ya. Syekh Ali At-Tantawi kata beliau diuji oleh Allah hanya punya anak-anak perempuan. Laki-laki tidak ada. Tetapi kan beliau merasakan inilah rizki. Inilah rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa perang itu dalam Al-Baqarah 216, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Moga-moga saja yang tidak kalian sukai itu lebih baik bagi kalian. Begitu ya? Apa yang kalian tidak suka mudah-mudahan jadi kebaikan bagi kalian. Yang sering kita sebut ini husnuzon ya. Persangkaan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena laki-laki dan perempuan itu anugerah dari Allah. Surah Asy-Syura ya. Asy-Syura ayat 49 dan 50.
lillahi mulkus samawati wal ard. Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi. Yakhluqu ma yasha. Allah menciptakan apa yang Allah kehendaki. Yahabu liman yasha'u inasan. Allah menganugerahkan kepada yang Allah kehendaki inasan, perempuan. Wa yahabu liman yasha az-dzukura. Dan Allah akan menganugerahkan kepada yang Allah kehendaki laki-laki. Jadi ini semuanya anugerah. Keturunan perempuan, keturunan laki-laki semuanya anugerah. Itu ayat 49 Asy-Syura. Adapun ayat 50-nya au yuzawwijuhum dzukronan wa inasan. Atau Allah menggabungkan mereka laki-laki dan perempuan wa yaj'alu may yasha'u aqiman. Ada juga Allah yang mengkehendaki orang tersebut tidak mempunyai keturunan. Aqiman itu mandul. Ada yang keturunan laki-laki, ada keturunan perempuan, ada laki-laki perempuan, ada yang mandul. Innahu alimun qadirun. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui dan maha kuasa. Jadi sekali lagi, ayat yang tadi, abaukum wa abnaukum, yang itu, ayat yang tadi kalau diterapkan kepada keluarga, berarti jangan pernah kita merasa tidak bahagia ketika mendapatkan keturunan yang tidak kita inginkan. Mungkin bagi ini inginnya keturunan perempuan, bagi ini keturunan laki-laki, oleh Allah diberikan itu mayyasha, sekehendak Allah. Makanya penting kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu hadirin waktu iman. Kemudian di sini juga terakhir ya, sedikit nih. Dengan adanya ujian-ujian yang tadi, tentunya ini akan memunculkan ibadah dalam kesabaran. Ubudiyatus sabri wa ubudiyatur ridho anillah. Jadi kalau kita melihat ini semua, akan muncul ibadah kita dalam hal kesabaran. Dan juga keridoan. Sabar dan ridho. Karena akan muncul ya, kesabaran, kesyukuran, sabar dan syukur ketika kita melihat ini semua. Dan ridho, ingat, ridho atas takdir dari Allah. Makanya lihat ini semuanya. Memang kisah yang harus kita pahami itu dalam Quran, dalam sunnah atau dalam kehidupan, memang ini harus kita pahami tentang bab-bab yang seperti ini. Terakhir di sini jelaskan dituntut dari ini semua kita harus memberikan manfaat, yaitu amal solih terhadap diri dan orang lain. Karena tadi aqrabu ilaikum naf'a. Jadi manfaat yang lebih dekat itu kepada siapa? Berarti tuntutan di sini adalah kita memberikan manfaat kepada orang lain. Memberikan manfaat kepada orang lain, beramal solih, ibadah. Karena kita tidak tahu amal yang mana, ibadah yang mana. Aktsaru naf'an fil akhirah. Jadi terakhir di sini, amal yang mana yang lebih banyak atau lebih diterima nanti di akhirat. Berarti cari manfaat-manfaat ibadah A, B, C, D terus maksimalkan. Nah, beliau menyodorkan, coba renungi tentang pertanyaan Nabi kepada Bilal. Di saat Nabi mendengar derap langkah 2 terompah Bilal di dalam surga. Ini beramal saleh. Maka Nabi bertanya, akhbirni, wahai Bilal, beritahukan kepadaku bi arja amalin, dengan amal yang sangat kamu harapkan, amil tahu fil Islam, yang selalu engkau laksanakan dalam Islam. Sehingga aku mendengar derap langkah 2 sandalmu di surga. Ada amal apa yang terbaik bagimu? Maka Bilal mengatakan, inni lam atawaddau sa'atan.
Aku tidaklah berwudu sesaat min lailin au naharin, baik malam atau siang, illa kecuali setelah wudu itu shallaitu bidzalikal wudu'i raq'ataini. Kecuali setelah berwudu baik siang atau malam, aku sholat wudu tersebut 2 rakaat. Disebut sholat apa? Syukrul wudu. Riwayat Al-Bukhari nomor hadis 3476. Atau riwayat Muslim nomor hadis 2458. Nah, ini menunjukkan apa? Amal yang bermanfaat. Jadi kita hari ini coba untuk mencari amal yang sangat bermanfaat. Jadi kita merenungi tentang bersungguh-sungguhnya jihadnya Bilal dalam hal sholat syukrul wudu. Kan syukrul wudu yang biasa saja, tapi ini bisa mengantarkan Bilal masuk surga. Jadi Bilal masuk surga itu dikarenakan setiap berwudu beliau sholat 2 rakaat, namanya sholat syukrul wudu atau sholat tuhur. Setiap waktu, setiap ketika beliau wudu, sholat wudu dan tidak pernah ditinggalkan. Ini yang dimaksud dengan aqrabu naf'an. Kalau tadi bab waris, kita kembangkan ke sini. Kata beliau, wa hadza kulluhu yad'ul 'abdu li an yakthura min abwabil khair. Ini semua kesimpulannya mengajak hamba untuk memperbanyak amal-amal kebaikan. Fa innal insan la yadri ayya a'malihi. Karena manusia tidak tahu amal-amal yang mana allati qad takunu sababan linaili ridwanillah wal jannah. Karena kita tidak tahu amal yang mana yang menyebabkan kita mendapatkan ridho Allah dan surga. Itu maksudnya. Jadi bab waris tadi kita kembangkan dengan amal secara umum. Yang pertama, rubba amalin qalilin. Yang pertama, rubba amalin kabirin. Banyak orang beramal yang banyak, akan tetapi tidak memasukkan dirinya nanti ke surga. Tidak ada masalahnya. Yang kedua, rubba amalin qalilin. Tapi ada orang yang beramal sedikit, tapi niatnya besar, jujur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan mendapatkan pahala yang besar. Artinya betul, tetap kita beramal, cari amal yang maksimal, sambil kita perbaiki amal-amal itu agar diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau menegaskan, wa fi qissatil mar'atil bagyi. Terdapat dalam kisah seorang perempuan pezina, allati saqat kalban, yang dia memberikan minum kepada seekor anjing. Itu menunjukkan apa? Besarnya pahala, walaupun amalnya sedikit. Seorang perempuan pezina memberikan air minum kepada anjing yang sedang kehausan, tapi seorang perempuan nanti bisa masuk surga. Itu kata beliau. Coba renungkan tentang kisah yang ini. Atau kalau kita tambahkan, ada seorang perempuan yang lain, dia disiksa hanya karena mengurung kucing. Ada udzibatimra'atun bi hirrah. Seorang perempuan disiksa karena dia mengurung kucing. Itu disiksa dalam neraka. Yang ini seorang perempuan pezina, dia memberikan minum kepada seekor anjing, bisa masuk surga. Kan berbeda tuh. Artinya amal. Penting untuk kita memaksimalkan amal. Maka kembali ke yang tadi, kaidah yang tadi ya. Kaidah ke-13, abaukum wa abnaukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Tidak tahu di antara kalian apakah orang tua atau anak kalian yang lebih dekat manfaatnya dalam bab waris. Tapi kita kembangkan dalam bab amal. Silahkan kita maksimalkan sisa kehidupan kita untuk banyak beramal solih. Apalagi di dunia ini adalah tempatnya bercocok tanam, beramal. Sedangkan untuk panen nanti di akhirat saja. Ad-dunya daru amal, wal akhirah daru jaza. Dunia itu tempatnya beramal, sedangkan akhirat tempat memanen apa yang sudah kita tanam. Tapi panenlah dengan panen yang sangat bagus ya. Kalau pohon buah-buahan yang manis, jangan sampai panen nanti panen yang tidak kita inginkan. Caranya bagaimana? Niatnya,
ketika beramal niat yang ikhlas. Yang kedua, ketika beramal masih sesuai dengan sunnah. Itu dua saja cukup kita memaksimalkan itu. Demikian hari ini waktu iman. Kajian pada kesempatan malam hari ini. Insya Allah kita teruskan di bulan depan. Kaidah yang ke-14. Nanti dicek di surah Al-Qasas ayat 50. Fa'illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Insyaallah kita akan bahas di kajian berikutnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.